Assalamualaikum. Piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri. Kali ini aku akan membacakan kelanjutan dari kisah misteri lemari antik. Jika kalian suka dengan cerita hororku ini ya, silakan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Tak seekor tikus pun ada di luar. Juga lelaki berkerudung itu, ia hanya melihat semak belukar berpanggang matahari, dan di dekat pintu menyandar ke dinding ada sebuah gerigik bambu penuh berisi air. Juga setumpuk kayu bakar yang masih baru, setumpuk singkong yang tanahnya masih gembur basah, beberapa macam buah-buahan hutan yang masih segar karena jelas baru dipetik, dan periuk tanah berisi cairan putih kental. Ketika Farida mengangkat periuk itu dan mencium-cium, ia segera membaui susu perah. Baunya yang khas jelas menunjukkan bahwa isi periuk tanah itu adalah susu kambing. Heran karena yakin si muka tikus yang menyediakan semua itu, Farida kini lebih memantapkan diri. Ia tidak lagi menyembunyikan pisau di belakang punggung. Ia memperlihatkan terang-terangan, seraya melangkah lebih jauh keluar gubuk. Hari telah beranjak siang, dan kecuali bunyi lutung yang bergaung bersaut-sautan dari kejauhan, ia tidak mendengar bunyi apapun lagi. Suasana di sekitar gubuk lengang mencekam. Angin pegunungan yang segar menyapu wajah Farida yang pelan-pelan memerah lagi oleh jilatan matahari. Ia berputar melihat dinding bukit batu yang menjulang di belakang gubuk, dan setelah menerobos semak belukar, ia melihat lembah mengangah curam di bawahnya. Nun jauh di bawah sana, sejauh mata dapat memandang, tampak kotak-kotak kecil sebesar korek api bergerombol di antara pepohonan. Pandangan Farida tidak mampu melihat adanya aktivitas kehidupan di sana, tetapi ia tahu betul dari bentuknya bahwa apa yang tampak seperti kotak-kotak korek api itu adalah rumah-rumah penduduk sebuah perkampungan. Berapa jauh letak kampung itu dari sini? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk tiba di sana? Dan jalan mana yang harus ditempuh, kemana pun Farida mencarinya, ia tidak menemukan adanya petunjuk jalan kecuali jalan setapak yang kelihatan jarang dilewati dan berakhir di tengah hutan yang remang-remang. Menyeramkan. Tanpa berpikir dua kali, Farida segera melangkah ke arah jalan setapak itu. Mula-mula langkahnya pelan dan hati-hati, tetapi semakin jauh ia meninggalkan gubuk, semakin ia takut diketahui lalu dikejar oleh lelaki asing bermuka menyeramkan itu. Maka tak ayal lagi, Farida segera ambil langkah 1000, berlari lebih cepat, makin cepat. Ia melupakan kakinya yang terlanjang, dan dengan segera ia merasakan telapak kakinya pedih, lecet, dan terluka. Lengan maupun betisnya juga tergores di sana-sini, sementara pakaiannya robek-robek menyedihkan. Setelah beberapa kali tersangkut saat terpaksa menerobos semak belukar, terantuk ke akar pohon yang membelintang di depan, jatuh terjerembab, bangkit lagi dengan susah payah untuk meneruskan perjalanan. Dengan berpedoman pada bayang-bayang yang ditimbulkan sinar matahari, bagaimanapun ia lebih suka hidup bersama manusia normal lainnya. Tak peduli di mana dan dengan siapa, tinggal di sebuah kampung tak dikenal jauh lebih baik daripada harus hidup berdua di tempat terasing bersama makhluk manusia berwajah tikus. Perbandingan yang kontras itu kembali membangkitkan semangatnya tiap kali terjatuh atau lari, kehilangan arah.
Suara binatang-binatang hutan membuatnya takut. Puluhan ekor monyet serta lutung yang bergelantungan dan berloncat-loncatan dari satu pohon ke pohon lain dengan suara jerit yang riuh rendah membuatnya ngeri. Seekor ular berkulit hijau dengan bintik-bintik kuning yang menyelinap cepat ke semak belukar di dekatnya membuatnya ciut, tetapi bayangan si muka tikus lebih menakutkan, lebih ngeri, lebih menciutkan hati, dan ia terus menerobos hutan yang semakin ke dalam semakin gelap. Entah telah berapa jam berlalu, tiba-tiba saja Farida terjebak rimbunan belukar dan jatuh jumpalitan ke lereng terjal di balik semak belukar yang gelap itu. Kepalanya terbentur benda keras, sakit alang kepalang, pisaunya terlempar entah kemana. Ia berusaha menggapai-gapai tangannya mencari pegangan, namun sia-sia. Hingga akhirnya punggungnya menghantam sebatang pohon besar yang tumbang dan sudah berlumut. Farida terempas dengan tulang belulang di sekujur tubuhnya bagaikan remuk dan lolos satu persatu. Kepalanya bertambah sakit, berdenging dengan pandangan matanya yang kian nanar. Farida hanya sanggup terbaring menelentang. Perbandingan yang kontras itu kembali membangkitkan semangatnya. Tiap kali terjatuh atau lari kehilangan arah. Suara binatang-binatang hutan yang membuatnya takut. Puluhan ekor monyet serta lutung yang bergelantungan dan berloncat-loncatan dari satu pohon ke pohon lain dengan suara jerit yang riuh rendah membuatnya ngeri. Seekor kulit ular berbintik hijau dengan bintik kuning menyelimat cepat. Farida hanya sanggup terbaring menelentang. Genangan air mata bercucuran sembari mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Entah sudah berapa lama ia tidak tahu. Farida baru akan membuka kelopak matanya manakala telinganya menangkap suara langkah kaki mendatangi, lalu berhenti di dekatnya. Bayangan sosok tubuh itu sangat samar, seakan jumlahnya 3, 4, atau 5. Tapi setelah pandangan Farida semakin berfokus dan hanya melihat satu bayangan, dengan cepat Farida mengenali kerudung hitam yang dikenakan si pendatang. Oh, Farida mengeluh getir. Tak ada yang mampu ia lakukan kecuali membiarkan tubuhnya diangkat dari tanah, kemudian dibopong oleh lengan-lengan yang kokoh, dibawa naik mendaki ke atas bukit. Matanya dipejamkan dengan kepasrahan yang teramat menyesakkan hati. Entah ia kemudian pingsan atau tertidur, Farida tidak mau tahu. Saat terjaga, Farida mendapati dirinya telah terbaring lagi di atas dipan beralas jerami itu. Kepalanya dibebat dengan sehelai kain rombeng, sakit berdenyut-denyut. Kulit di sekujur tubuhnya sangat menyedihkan, luka dan memar, membiru di sana sini. Tapi ada yang aneh. Sebagian besar lukanya dibaluri oleh cairan berwarna hitam pekat, kental seperti lumpur. Baunya sangat memualkan. Sebagian sudah mengering, tapi di beberapa bagian yang lain masih basah. Ketika menggerakkan tubuhnya dengan takjub, Farida menyadari apapun yang dioleskan si muka tikus ke luka-lukanya. Jelas, ramuan itu memberi pengaruh dingin, sejuk, dan mengurangi rasa pedih pada luka-lukanya. Sendi-sendi tubuhnya memang masih terasa sakit, tetapi ia sudah mampu untuk duduk. Pelan-pelan Farida mengangkat tubuhnya, melangkah tertatih-tatih untuk memastikan bahwa tidak ada tulangnya yang patah. Denyutan di kepalanya sudah mulai reda. Farida duduk kembali di dipan. Baru saat itulah ia lihat 2 potong kain hitam terlipat di ujung dipan. Pasti si muka tikus yang menyediakannya selagi ia tertidur. Farida menggeleng-gelengkan kepala bingung. Sungguh sulit untuk memahami sikap si muka tikus. Farida telah mencoba minggat dan gagal,
Tetapi orang itu masih berbaik hati menolongnya, tidak melakukan hal-hal mengerikan, bahkan tidak juga berusaha menyentuh tubuhnya, kecuali pada bagian-bagian yang terluka. Farida malu dan memerah mukanya. Sewaktu menyadari bahwa pakaiannya yang robek di sana-sini membuatnya hampir telanjang, gugup ia tanggalkan pakaiannya yang sudah tidak karuan itu, lalu mengenakan pakaian kain yang sudah tersedia. Begitu selesai, ia jengah sendiri. Kemben sebatas dada itu pas benar dengan ukuran tubuhnya. Agaknya sudah sangat lama tidak dipakai oleh yang empunya. Sia-sia saja ia mengibas kemben itu. Sisa-sisa debu kepalang menempel kuat di serat kain. Terpikir oleh Farida, apakah pemilik kemben itu dulunya istri si muka tikus? Lalu kemana perempuan itu? Minggat atau meninggal? Ah, pasti minggat, putus Farida dalam hati. Kalau meninggal, tentu di luar tadi ia bisa menemukan kuburannya. Lelaki itu ditinggalkan karena muka tikusnya. Memikirkan hal itu, timbul rasa iba dalam hati Farida. Ia mulai memikirkan lelaki itu dari sisi yang lain. Seorang laki-laki malang yang entah terkena kutuk atau mungkin memang terlahir cacat. Ia terpaksa hidup menyendiri, jauh dari penduduk lainnya. Entah apa yang membuat lelaki itu pasrah pada keadaan dirinya yang menyedihkan, tidak putus asa, lantas bunuh diri. Entah bagaimana ia bisa tetap bertahan hidup, dan yang pasti ia mempunyai keahlian untuk mengobati luka. Farida sudah membuktikannya. Dokter di kota mungkin masih mengharuskan Farida berbaring di tempat tidur untuk beberapa hari lamanya. Tetapi di sini, meski cedera berat, tetapi ia tetap mampu berdiri, mampu berjalan, hanya kepalanya yang terasa sering berdenyut-denyut. Obat tradisional yang diramu lelaki itu, walaupun baunya memualkan, namun ternyata sangat banyak menolong. Farida beringsut ke tungku, hendak menghangatkan tubuhnya. Kembali ia mendapati kebaikan si muka tikus. Semua persediaan yang tadi pagi ia lihat ada di dekat pintu, kini sudah dipindahkan ke dalam gubuk, tak jauh dari tungku. Dengan rakus Farida mengunyah jambu serta mentimun, sempat berpikir untuk membuat bumbu rujak, tapi detik kemudian ia tertawa kecil, mencemooh kebodohannya sendiri. Puas mengunyah jambu, Farida menyorongkan singkong ke bara api sambil sesekali meniup-niup, membesarkan apinya. Tak lama dari dalam periuk tanah di atas tungku, menguar aroma gurih bercampur sedikit bau sangit menyenangkan. Bau susu kambing segar yang sudah mendidih, busanya membuih keluar. Ketika bara api semakin membesar, cepat Farida menurunkan periuk itu dari tungku. Farida merasa tubuhnya semakin pulih setelah menyesap susu kambing yang hangat sambil mengunyah singkong bakar ia keluarkan dari dalam bara. Sekali ia sempatkan mengintip dari celah pintu, ia melihat bayangan lelaki itu berdiri di kejauhan, bergeming, memandang ke lembah. Farida juga menangkap gerakan makhluk-makhluk berbulu hitam atau coklat di antara semak belukar, merayap kian kemari, namun seketika lari menghilang ketika Farida membuka pintu. Si muka tikus tergugah oleh bunyi kaki-kaki kecil yang ribut menyeruak belukar, disertai suara mencicit yang terdengar hanya sekejap. Ia menoleh, melihat Farida di ambang pintu. Dari balik kerudungnya tampak kegelapan yang menghitam, lebih hitam dari kegelapan malam. Farida cepat-cepat menutup pintu, tetapi sebelum benar-benar menutup, ia lihat lelaki itu menghilang ke arah lain, mungkin untuk mencari tempat untuk tidur. Tanpa mengganggu Farida, setelah pintu berpalang dengan baik, Farida naik ke dipan. Ia rebah dengan pikiran berkecamuk tak menentu. Kantuknya pun segera muncul.
Rasanya ia belum benar-benar tertidur ketika ia mendengar jerit tangis bayi di luar gubuk. Bayi yang kini terlelap di tumpukan jerami, dan tiba-tiba Farida berpikir bahwa bayi itu bukan dibuang oleh seseorang. Bayi itu justru telah diambil, tepatnya dicuri. Si muka tikus yang mencurinya dari kampung di lembah sana. Entah apa maksudnya. Di desa, Selasih mengakhiri ceritanya dengan suara kecut. Itulah yang terjadi. Ia lenyap begitu saja tanpa bekas, yang tinggal cuma tengkorak kayu dan tali-tali pengikat si perempuan yang segera pula musnah di lahap api. Ismet Effendi menggigil, bukan karena udara dingin yang menerobos lewat celah-celah dinding, melainkan karena akhir kisah mendeparkan tentang si perempuan penyihir bernama Sukaisi yang raib pada saat dihukum bakar oleh penduduk desa. Pasti ada yang melarikannya, ia bergumam. Siapa pula yang mampu menerobos amukan api yang tengah berkobar-kobar dengan dahsyatnya itu? Bantah Selasih, seraya menggelengkan kepala. Kalaupun orang sakti macam itu memang ada, tapi tak seorang pun dari kami melihatnya. Entah kalau yang melakukannya roh-roh jahat yang berusaha melindungi Sukaisi. Roh-roh yang tak dapat dilihat dengan mata biasa. Ismet menebak bimbang. Perempuan itu mungkin telah jatuh ke dalam kobaran api tanpa kalian ketahui. Kau rupanya sukar diyakinkan, Selasih tersenyum. Setengah mencibir, setelah kegelagapan agak reda, orang-orang mulai ramai membongkar sisa-sisa pembakaran. Tak sepotong tulang pun ditemukan. Orang-orang mulai berpencar mencarinya, tapi kemanapun dicari, perempuan itu tetap tidak diketahui jejaknya. Tetapi aku tadi melihat dia, sanggah Ismet. Kalau tidak dicegah seseorang, mungkin aku dapat mengikuti jejaknya. Siapa yang menahanmu? Tanya Selasih tertarik. Kalau tak salah, ia menyebut namanya Supardi. Ya, Supardi. Oh, tukang kayu itu. Apa katanya? Ia bilang tak ada seorang pun yang bisa mengikuti jejak si perempuan itu. Tetapi andai aku tidak terganggu oleh jeritan ibu yang kehilangan bayi itu dan tidak dicegah oleh Supardi, tentu aku nanti dulu. Selasih menyelah tidak sabar. Kau bilang tadi kau melihat Sukaisi? Yang kulihat itu Farida, istriku. Suara Ismet tertekan dalam kebingungan. Tetapi untuk apa istriku menculik bayi? Dan mengapa dia bisa menghilang begitu cepat? Mengapa pula ia seperti tidak mengenali aku? Karena ia bukan istrimu, Ismet. Dia Sukaisi, si perempuan sihir. Apakah kau tidak merasakannya? Merasakan apa? Kehilangan daya ingat, kehilangan tenaga, menggerakkan kelopak mata pun tak mampu. Kau seakan lumpuh, seakan tidur lelap. Meski kau sadar saat itu kau bangun. Itulah yang dialami setiap orang di kampung yang pernah melihat Sukaisi. Tidak, aku merasa biasa-biasa saja. Aku terkejut memang, tetapi cuma itu saja. Aneh, bisik Selasih gelisah. Ia mengawasi Ismet dengan mata curiga. Mengapa pengaruh sihir perempuan itu tidak mempan padamu? Ismet angkat bahu. Mana aku tahu, jangan-jangan apa? Desak Ismet melihat Selasih terdiam. Tiba-tiba wajah perempuan itu berubah pucat, matanya memandang gundah. Kau tidak berdusta tentang asal-usulmu, bahwa kau bukan berasal dari masa kini. Tepatnya, kau berasal dari masa datang. Tahun berapa tadi kau bilang? 1984. Apakah pada tahun itu tidak ada lagi peperangan? Ada sih, ada, tetapi tidak di negeri ini. Lalu Ismet menceritakan terjadinya peperangan yang terjadi di Timur Tengah, Kamboja, Afghanistan, dan beberapa negara lainnya. Selasih tercengang. Ismet juga tak kalah bingung. Begitu butanya perempuan ini, mungkin seluruh penduduk desa ini juga mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkungan mereka. Sungguh aneh bahwa Selasih
ternyata tidak pernah mendengar tentang surat kabar, televisi, pesawat ruang angkasa, bahkan juga tidak pernah mendengar apa itu mobil, sepeda motor, radio, atau benda-benda lainnya yang umum dimiliki masyarakat kota. Setidaknya mengetahui bentuknya, bagaimanapun miskin hidupnya atau jauh terpencil tinggalnya. Reaksi Selasih yang melongo tidak dibuat-buat, tak urung juga membuat Ismet bergidik seram. Ia memutuskan untuk menghentikan cerita-cerita mengenai apa yang ia ketahui atau ia alami di kota. Kalau diteruskan, bisa jadi Selasih menganggap ia sudah gila, atau sebaliknya, ia yang menganggap Selasih yang gila. Dan di sisi lain, Ismet merasa dadanya seperti terimpit sebongkah batu besar saat harus meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat di luar rumah beberapa saat yang lalu bukanlah Faridah, melainkan Sukaisi, perempuan yang oleh penduduk desa ini disebut sebagai perempuan sihir. Lebih-lebih lagi untuk membayangkan wajah ia benar-benar telah terlempar ke tahun 1929. Suaranya serak ketika ia mengalihkan percakapan. Kau ceritakan tadi, Sukaisi menyumpahi kalian. Apakah sumpahnya benar-benar terjadi? Tampaknya masih terpesona oleh dongeng-dongeng ajaib yang barusan dikisahkan Ismet. Agak lama baru Sulasih menjawab dengan suara lirih. Ya, ia membuktikan kutukannya. Wajah Selasih kembali murung, serta dibayangi ketakutan ketika ia meneruskan kisah tentang apa yang terjadi setelah Sukaisi lenyap dari tiang pembakaran. Kegemparan akibat lenyapnya Sukaisi masih menghantui penduduk, manakala mata pencaharian pokok mereka tiba-tiba terancam musnah. Hama tikus menyerang padi, palawija, bahkan tanaman lada maupun cengkeh. Tikus-tikus yang bukan main banyaknya, serta lebih besar dari tikus biasa. Nekat pula menyerbu rumah-rumah penduduk, apa saja digerogoti ketika bahaya kelaparan mulai mengancam, menyusul pula teror yang lebih kejam. Makhluk-makhluk bermata semerah saga itu dengan buas memakan bayi-bayi yang tengah tertidur lelap, bahkan juga bayi yang tengah disusui ibunya. Yang aneh, tiap kali tikus-tikus itu datang menyerbu, kucing maupun anjing penjaga rumah lari menghilang. Dan kalau ada di antara penduduk yang sempat menyambar golok, maka sabetan golok mereka senantiasa gagal menghantam tikus penyerbu. Walaupun terkena mata golok, tikus-tikus itu tidak terluka sama sekali. Acap kali terjadi, golok malah salah sasaran, menghantam pemiliknya sendiri atau anggota keluarganya. Penduduk desa mulai meyakini bahwa kejadian itu bukan hama tikus biasa. Mereka menyimpulkan makhluk-makhluk terkutuk itu digerakkan oleh pengaruh sihir. Tapi kesimpulan itu terlambat datangnya. Bencana sudah menjadi-jadi, sudah banyak penduduk yang menjadi korban, mati kelaparan, atau karena terjangkit penyakit pes. Beberapa orang perempuan histeris kemudian bunuh diri setelah bayi yang disusuinya tinggal tulang belulang. Mengerikan. Kaum lelaki mendadak jadi pemarah, gemar berkelahi, dan tidak sedikit yang kemudian saling bunuh. Dukun satu-satunya di kampung ini, Eyang Darso, kewalahan mengatasi bencana yang menimpa. Dibantu oleh lurah yang juga memiliki kesaktian, beberapa orang berhasil diselamatkan nyawanya. Sayangnya, yang mati ternyata lebih banyak. Upaya Eyang Darso dan Pak Lurah melawan serbuan makhluk-makhluk mengerikan itu akhirnya menemui hasil juga setelah menemukan jejak tikus-tikus ganas itu. Beberapa kali terjadi kalau ada kuburan baru digali, akan terlihat ada lubang misterius di dalam tanah. Karena curiga, Pak Lurah memerintahkan supaya lubang-lubang itu ditelusuri. Ternyata di bawah tanah perkuburan didapati lorong-lorong panjang yang simpang siur mengarah dari kuburan yang satu ke kuburan yang lain.
Kuburan-kuburan lama terpaksa dibongkar dan semua terperangah. Bukan mayat atau tulang belulang manusia yang mereka dapati di dalam liang lahat, melainkan tikus besar yang selama ini mereka cari. Makhluk-makhluk itu tampaknya tertidur pulas di tiap liang lahat, tidak terusik oleh ayunan pacul, sengatan matahari atau suara-suara pekik kaget di sekeliling mereka. Jasad leluhur-leluhur kita telah dikotori oleh roh-roh jahat yang Darso mengeram penuh kemarahan. Yang Darso meyakini bahwa semua ini adalah perbuatan Sukaisi. Ia kemudian bertukar pikiran dengan Pak Lurah, lalu diputuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tahi kucing yang akan diaduk dengan garam dapur. Pada hari yang ditentukan, Yang Darso memantrai ramuan yang berbau busuk itu untuk kemudian ditaburkan ke sosok tikus-tikus yang mendekam di liang. Di liang lahat makhluk-makhluk itu menggelepar, mencicit seram, kemudian wujudnya sirna perlahan-lahan. Dan tak beberapa lama kemudian, di liang lahat itu terlihat apa yang semestinya ditemukan, tulang belulang manusia atau mayat-mayat yang baru beberapa hari sebelumnya dikuburkan. Meski lega, tapi penduduk tak mampu menahan kengerian mereka sembari mengumamkan nama Sukaisi. Tetapi membongkar setiap kuburan yang sudah ada di perkuburan tersebut selama berpuluhan bahkan ratusan tahun bukanlah pekerjaan mudah. Hari-hari berikutnya, liang lahat yang digali kembali tampak kosong melompong, ditunggu sepanjang malam. Sampai pagi, liang lahat tetap kosong. Menurut Eyang Darso, Sukaisi telah mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan Sukaisi telah mencegah budak-budaknya yang terkutuk kembali memasuki liang lahat mereka. Tidak ada yang tahu di mana roh-roh yang sengsara itu berkeliaran menyembunyikan diri, tetapi desas-desus kemudian tersebar mengatakan makhluk-makhluk itu menyingkir ke lereng gunung, tempat si perempuan sihir dulu pernah mengucilkan diri. Kabar itu tidak pernah berhasil dibuktikan karena orang-orang pun takut mendekati lereng gunung yang dimaksud, apalagi setelah muncul kabar lain yang mengatakan bahwa di lereng gunung itu sering terlihat sesosok manusia berkerudung untuk menutupi wajahnya yang menyerupai tikus. Kabar burung itu menyebutkan bahwa makhluk bertubuh manusia berkepala tikus itu adalah jelmaan putra tunggal Pak Lurah yang dikabarkan hanyut terseret air sungai yang banjir, namun mayatnya tidak pernah ditemukan. Pak Lurah sendiri tidak menanggapi kabar burung yang memalukan itu. Cukup sekali ia bertitah, tak seorang pun kuperkenankan menggunjingkan almarhum putra kesayanganku, dan penduduk terpaksa tutup mulut, tidak berani lagi mempercakapkannya demi menghormati Pak Lurah. Tidak ada yang berusaha membuktikan kebenaran kabar burung mengenai almarhum putranya. Kalau ada yang berbisik-bisik untuk mencoba mencari tahu atau iseng-iseng menguji nyali untuk membuktikannya, maka teman atau kerabatnya akan langsung menasehati. Daripada menghadapi makhluk mengerikan itu, lebih baik kau korbankan nyawamu untuk membantu kami memerangi penjajah. Perang melawan penjajah, dengus Selasih. Kini dengan wajah merah bersemangat itulah yang kemudian mengisi hati setiap penduduk desa ini, terutama kaum lelaki. Entah kapan peperangan ini akan berakhir, tetapi paling tidak kaum muda kini telah berhasil menciptakan sesuatu yang sangat penting artinya. Menjelang akhir tahun yang lalu, Ismet kembali bergidik, ia mendesah lirih. Maksudmu, Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi kau juga mengetahuinya, seru Selasih. Punggungnya langsung tegak karena begitu senang dan bersemangat. Maksudmu Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi kau juga mengetahuinya, seru Selasih. Punggungnya langsung tegak karena begitu senang dan bersemangat. Apakah kau juga hadir waktu Kongres Pemuda itu berlangsung? Hadir.
Hampir saja Ismet tertawa bergelak. Jangankan aku, ayahku pun waktu itu belum lahir. Sesaat setelah selesai mengucapkan hal itu, Ismet mendadak lunglai. Perasaannya jungkir balik dari semula ingin tertawa menjadi ingin mati saja. Sekujur tubuhnya terasa dingin, kesadaran kembali berkecamuk dalam pikirannya bahwa saat ini ia sedang terlempar jauh dari kehidupan normalnya ke suatu desa sunyi terpencil di tahun 1929. Dan itu semua bukan omong kosong, bukan sekedar mimpi buruk belaka. Ismet menyekeram kepalanya. Kau berkeringat, Ismet, bisik Selasih seraya menyeka butir-butir peluh yang meleleh dari kening Ismet. Tubuhmu dingin sekali. Aku takut, Asih, suara Ismet bergetar. Semua ini terlalu mustahil. Sebaiknya kau tidur lagi, Selasih menyarankan. Ketika dilihatnya Ismet bangkit dengan susah payah, Selasih membantu lelaki itu masuk ke kamar, membaringkan tubuhnya di dipan, lantas menghamparkan selimut. Kalau kau bangun besok pagi, kau akan lebih segar, dan semoga aku sudah di rumahku sendiri, bisik Ismet lirih. Namun, penuh pengharapan, juga Faridah, pungkasnya. Ya, juga Faridah, gemam Selasih murung. Ia bukan penculik bayi. Memang bukan Ismet yang kau lihat itu bukan istrimu. Tetapi Sukesi, yang kulihat itu Ida. Sudah berapa kali kukatakan, Ida, iya Farida, kau sakit, tenanglah. Tolonglah aku, Ida, 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 Ismet. Peluk aku sayang, dekap aku erat-erat. Ismet mulai menggigil dan meracau. Mengapa kau diam saja, Farida? Peluk dan ciumilah aku. Temani aku tidur, Farida. Sayangku, Selasih menghela nafas bingung sesaat. Tetapi ketika tangannya ditarik oleh Ismet, ia kemudian menurut reba di sebelah lelaki itu. Tubuhnya juga gemetar. Hanya saja tubuh Ismet terasa dingin bagaikan es. Sedang tubuh Selasih sebaliknya panas bagaikan dibakar api. Ismet merasakan kehangatan tubuh perempuan di sebelahnya, lantas memeluk kuat-kuat sambil terus meracau tak menentu. Naluri Selasih mendorongnya untuk balas memeluk lelaki itu, bahkan memberikan reaksi hangat, manakala mulut Ismet mencari-cari bibirnya. Puas menciumi Selasih, akhirnya Ismet mulai tenang, hingga kemudian tertidur. Ismet tidak tahu bagaimana resah gelisahnya Selasih. Perempuan itu bimbang, apakah ia senang Ismet akhirnya tertidur, atau ia ingin Ismet tetap bangun, tetap memeluk dan menciuminya. Dan setelah itu, Selasih menggigil. Alangkah memalukan, pikirnya, jikalau Ismet tahu apa yang kupikirkan. Hati-hati Selasih meluncur turun dari dipan. Ia keluar dari kamar Ismet, menutup pintu perlahan-lahan, khawatir membangunkan lelaki itu. Sadar bahwa ia sendiri sudah kehilangan kantuk dan tidak mungkin akan bisa memejamkan mata, Selasih kemudian berjalan ke ruangan lain. Dalam ruangan itu terdapat seperangkat peralatan untuk menenun benang, sebuah peralatan tradisional yang terbuat dari kayu. Ia duduk di hadapan alat tenunnya, siap untuk bekerja, tetapi bunyi detak-detuk alat tenunnya terdengar lebih nyaring di tengah keheningan malam menjelang pagi. Selasih memutuskan berhenti, lalu bangkit dari duduknya, pergi ke belakang rumah. Ia menyalakan sebuah tungku besar. Di atas tungku sudah terjerang sebuah ketel besi yang lebih besar lagi. Setelah air di dalam ketel itu mendidih, ke dalamnya dijejalkan setumpuk daun pandan duri yang telah ia petik dari hutan 2 hari sebelumnya. Ia menggodok pandan duri itu sampai bias matahari pagi mulai menjilati halaman belakang rumahnya. Tetangga di depan rumah sekitar pun mulai bangun satu persatu. Kehidupan kampung yang tadinya sunyi mencekam mulai berdenyut hidup. Beberapa orang tetangga pergi mendatangi rumah yang malam harinya ditimpa musibah. Isak tangis kembali terdengar. Selasih ingin turut mengucapkan balasungkawa, tetapi ia pikir kehadirannya akan menambah sedih perempuan yang telah kehilangan bayinya itu. Sudah ucap kali Selasih mendengar komentar yang sangat ironis.
Kau beruntung Asih tak pernah punya bayi. Padahal bagaimanapun sebagai seorang perempuan, ia sangat mendambakan memiliki seorang buah hati. Ah, andai kata tadi Ismet tidak segera tertidur, mungkin apa yang diharapkannya bisa terwujud. Astaga, pikiran busuk itu lagi, geluh Selasih bergidik. Lalu ia pergi ke dapur untuk mempersiapkan makan pagi. Farida menggeliat, resah. Puluhan sosok bayang-bayang aneh berkeliaran di dalam gubuk, mengelilingi dipan tempat tidurnya. Mereka berbisik-bisik satu sama lain. Kian lama suara bisikan mereka kian riuh rendah. Lalu sosok bayangan itu bergerak semakin cepat, berlari memutari dipan. Farida berusaha bangkit namun sekujur tubuhnya terasa lumpuh. Suara bisikan mereka kian riuh rendah, lalu sosok bayangan itu bergerak semakin cepat, berlari memutari dipan. Farida berusaha bangkit namun sekujur tubuhnya terasa lumpuh. Ketakutan, ia melihat puluhan bayang-bayang itu saling mengejar, kemudian menyatu satu sama lain. Perpaduan bayang-bayang tadi kini berubah jadi sesosok tubuh samar-samar. Sosok itu bertubuh tinggi, besar, hitam sekelam malam. Farida tidak dapat melihat raut wajah makhluk itu dengan jelas, kecuali sorot matanya yang semerah saga, memancarkan percikan-percikan api terang menyilaukan. Makhluk itu mendekati dipan, menatap Farida dengan sorot matanya yang membara. Farida berusaha mengelak ketika sepasang lengan makhluk itu terjulur ke depan, langsung ke arah lehernya. Astaga! Otot-otot lehernya kejang, bukan main kaku, membantu tidak mau digerakkan. Dengan perasaan ngeri, Farida hanya dapat menatap bagaimana lengan-lengan makhluk itu terus memanjang, mulut seperti karat semakin dekat ke arah lehernya. Wujud lengan itu semakin nyata, sepasang lengan yang terus mulur ditumbuhi bulu-bulu hitam yang kasar. Jemarinya ikut pula mulur, kian lama kian runcing. Tampak kuku-kuku tajam di ujung jemari yang pelan-pelan menyentuh lehernya, menggurat-gurat mengerikan. Pada saat kritis itulah, Farida akhirnya dapat mengeluarkan suaranya. Ia menjerit tertahan seketika. Sosok bayangan makhluk hitam itu lenyap. Farida mengerahkan segenap kemampuannya untuk bangkit. Napasnya megap-megap, peluh dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Lambat laun, kelumpuhan pada setiap persendiannya mulai hilang. Otot-ototnya mengendur sedikit demi sedikit. Tangan dan kakinya mulai dapat digerakkan meski masih sangat lemah. Matanya dikerjap-kerjapkan, lalu dengan suatu keluhan berat ia berusaha bangun. Kegelapan yang mengerikan itu ikut sirna seketika. Farida membuka matanya lebar-lebar, menatap berkeliling, dan melihat seberkas sinar terang menerobos dari celah dinding kayu. Demikian pula dari lubang-lubang kecil di atap gubuk. Ia segera mengenali suasana di sekelilingnya dan menyadari matahari pagi telah terbit. Ya ampun, bisiknya terengah-engah. Rupanya aku bermimpi buruk tadi. Untuk meyakinkan bahwa apa yang tadi dilihatnya hanyalah mimpi buruk belaka, Farida mencubit pahanya keras-keras. Terasa sakit. Dengan perasaan lega, ia menggeliat lalu beberapa kali, baru setelah itu bergerak bangkit. Duduk terenyak dengan kaki berjuntai ke lantai tanah. Farida berusaha mengatur nafasnya yang masih memburu. Dalam beberapa helaan nafas, jantung Farida kini berdenyut lebih tenang. Ia putuskan untuk turun dari dipan, pergi ke pintu, lalu keluar untuk menghirup udara pagi yang hangat dan segar. Baru juga Farida menggerakkan kaki untuk berdiri, ia sudah menegun, telinganya menangkap suara berisik di belakang punggungnya. Ya hampir saja kulupakan bayi malang itu, pikirnya. Lalu ia membalikkan tubuh mengamat-amati bayi yang ia yakin tentunya juga sudah bangun dan ingin dipangku tangan Farida. Sudah menjulur untuk mengangkat bayi itu, manakala pandangan matanya menangkap sesuatu yang mengerikan.
Lidah matahari yang menerobos masuk lewat lubang kecil di atap gubuk menjilati tubuh bayi itu. Tetapi apa yang disaksikan oleh Farida bukanlah bayi yang malam sebelumnya ia ninak bobokan. Dari batas pinggang sampai kaki tubuh kecil itu masih tetap tubuh seorang bayi manusia. Namun dari batas pinggang ke atas, tubuh bayi itu sudah ditumbuhi bulu-bulu coklat yang tiap saat terus bertumbuh tebal. Tangan-tangan bayi itu telah berubah semakin kecil dan pendek. Ujung-ujung jarinya yang runcing meliuk tajam seperti kuku-kuku seekor tikus. Wajah bayi itu pun entah sejak kapan telah berubah jadi wajah tikus. Matanya merah memandang lurus ke mata Farida yang tertegun ngeri. Farida tiba-tiba menyadari bahwa apa yang tadi ia pikirkan mimpi buruk adalah sebuah kenyataan yang lebih buruk lagi. Kuku-kuku bayi yang telah berubah jadi tikus itulah yang tadi menggerayangi lehernya dan membuatnya terbangun. Tidak mungkin, Farida tergagap berusaha membantah kenyataan di depan matanya. Ia cuma pengaruh mimpi barusan, keluhnya. Lalu ia kerjapkan matanya. Berulang-ulang ia cubit pahanya lebih keras sampai ia kesakitan sendiri. Dan ketika matanya ia buka kembali, ia menyalangkan lebar-lebar. Faridah pun terkesima dengan bulu kuduk merinding seram. Bayi setengah tikus itu menggeliat-geliat dari tidur menelentang berusaha ke posisi menelungkup. Setelah berhasil, bayi itu kemudian merayap keluar. Oke teman-teman, sampai di sini ya kisahku kali ini. Terima kasih telah menyimaknya. Semoga kalian terhibur dengan cerita misteri lemari antikku ini. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian tidak ketinggalan lanjutan dari kisah misteri lemari antik ini, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan share serta subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.